Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan izin dari Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakat Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Alta Nathan Rasendria, NRT 2022-34-101, Prodi Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Instrumen Pengawasan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing Non-Prosedural sebagai Perlindungan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, Studi Kasus PT Donglong. Globalisasi membawa dampak besar terhadap mobilitas tenaga kerja lintas batas. Tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia secara masif. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha memiliki izin tertulis dari Menteri jika mempekerjakan tenaga kerja asing. Ini bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia. Faktanya, masih banyak ditemukan tenaga kerja asing non-prosedural yang bekerja tanpa izin, menyalahgunakan visanya, atau menduduki jabatan yang seharusnya untuk pekerja lokal. Hal ini dapat mengancam hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun research gap yang saya temukan yaitu kebanyakan dari penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek administratif keimigrasian dan penegakan hukum pada tenaga kerja asing non-prosedural yang berada di Indonesia secara umum. Tetapi belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang peningkatan pengawasan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing non-prosedural tersebut dalam melindungi kesempatan kerja tenaga kerja lokal melalui studi kasus yang konkret di wilayah kerja tertentu. Adapun dari research gap tersebut ditemukan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasi pengawasan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing non-prosedural dalam melindungi kesempatan kerja tenaga kerja lokal di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Yang kedua, bagaimana bentuk instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal atas keberadaan tenaga kerja asing non-prosedural di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta berdasarkan perspektif pengawasan keimigrasian. Berikut dasolen, dasen, dan dampaknya. Dasolennya atau yang seharusnya atau norma hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan setiap pengusaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin tertulis dari menteri, dan tenaga kerja asing tersebut wajib memiliki kompetensi sesuai jabatannya. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, yang dipekerjakan di Indonesia harus memiliki izin tertulis dan harus bekerja sesuai dengan izinnya yang tertulis tersebut dan sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, ada Permen IMIPAS nomor 2 tahun 2025
yang menyebutkan bahwa Timbora sebagai mekanisme koordinasi lintas instansi yang wajib diaktifkan untuk mencegah dan menindak orang asing yang beraktivitas di luar izin. Jadi Timbora bertugas untuk mengawasi dan menindak apabila ditemukannya tenaga kerja asing non-prosedural yang tengah bekerja di wilayah kerja kantor imigrasi tersebut. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing hanya boleh menempati jabatan tertentu dan dilarang menduduki posisi personalia atau jabatan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja Indonesia. Jadi kembali lagi di poin yang pertama, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dilarang menempati jabatan tertentu dan menduduki posisi personalia. Ternyata yang ditemukan di lapangan berbeda. Jadi dasarnya yang pertama ada masih ditemukannya tenaga kerja asing yang bekerja secara non-prosedural melalui penyalahgunaan visa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu ada tenaga kerja asing yang bekerja tanpa dilengkapi izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA yang sah. Yang ketiga, ada tenaga kerja asing yang menempati jabatan yang tidak selaras dengan izin yang dimiliki, termasuk pekerjaan kasar konstruksi. Dan yang terakhir, terdapat contoh kasus nyata, yaitu ada 21 warga negara asing Tiongkok pada PT Donglong Tekstil di Sragen yang terbukti bekerja ilegal, tidak sesuai dengan izinnya, yang telah ditemukan oleh tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Dampak yang disebabkan dari hal tersebut, yang pertama, posisi pekerjaan yang seharusnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal justru ditempati tenaga kerja asing tanpa prosedur yang sah, di mana sejalan dengan research gap yang saya temukan, yaitu tidak adanya instrumen yang membahas tentang perlindungan kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Yang kedua, yaitu bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang selanjutnya, tercatat terdapat 67 TKA resmi di 6 perusahaan di Kabupaten Sragen, namun jumlah TKA ilegal diduga jauh lebih besar. Dan terakhir, hal tersebut memicu kecemburuan sosial akibat kesenjangan upah signifikan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Berikut beberapa pernyataan terdahulu yang saya angkat. Yang pertama ada dari Adrianus tahun 2015. Adrianus menuliskan fokus kajiannya yaitu pada pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Kebaruan penelitian yang saya angkat yaitu saya menambahkan dimensi tenaga kerja asing non prosedural dan perlindungan pada kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Selanjutnya ada jurnal dari HitView pada tahun 2023. Fokus kajian dari HitView sendiri yaitu penegakan hukum tenaga kerja asing non prosedural secara nasional atau secara umum. Lalu kebaruan yang saya tambahkan yaitu studi kasus konkret yaitu PT Donglong Tekstil dan analisis Timbora di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Lalu ada Salisa Syahputri, fokus kajiannya yaitu pengawasan tenaga kerja asing pada kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Dan kebaruan yang saya angkat yaitu fokus kawasan industri dan menambah teori perlindungan hukum dari Ajun. Selanjutnya yaitu dari Ahmad Jazuli, fokus kajiannya eksistensi tenaga kerja asing dalam perspektif hukum imigrasi
kebaruannya yaitu mengaitkan pengawasan dengan perlindungan tenaga kerja lokal secara konkret. Dan yang terakhir ada dari Pranitias. Fokus kajiannya yaitu tenaga kerja ilegal dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Kebaruan yang saya angkat yaitu ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian dan dari sudut Timpora. Berikut landasan teori yang saya gunakan. Yang pertama ada teori kedaulatan negara dari Jan Bodin yang menyebutkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam jurisdiksinya. Pengawasan tenaga kerja asing adalah aktualisasi kedaulatan. Dimensinya berupa supremitas, teritorialitas, border control, dan enforcement. Selanjutnya teori kepatuhan hukum dari H.C. Gelman. Kepatuhan terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama ada compliance atau sanksi, identification atau pengakuan sosial, dan internalization yaitu internalisasi nilai. Selanjutnya ada teori perlindungan hukum dari Philippus M. Hagen yang menyebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum berupa yang pertama perlindungan preventif seperti pemberian RPTKA dan sosialisasi dari Timpora, dan perlindungan represif yaitu pendeportasian, sanksi pidana pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan pemulihan hak tenaga kerja lokal. Berikut adalah jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang saya angkat yaitu normatif empiris, di mana di dimensi normatif mengkaji kerangka hukum pengawasan tenaga kerja asing seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, dan Permen IMIPAS Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian, serta memahami dasolan secara komprehensif. Lalu di dimensi empiris terdapat penulis menggali fakta lapangan implementasi pengawasan pada studi kasus PT Donglong di Kabupaten Sragen, serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci dan memetakan kesenjangan dasolan dan dasen. Pendekatan penelitian yang saya angkat ada dua, yaitu satu approach yaitu menelaah hierarki dan konsistensi norma hukum pengawasan tenaga kerja asing dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Permen IMIPAS Nomor 2 Tahun 2022. Yang kedua ada conceptual approach, yaitu menggunakan teori Bodin, Gelman, dan Hagen sebagai pisau analisis terhadap fenomena tenaga kerja asing prosedural. Sumber datanya ada dua, yaitu sumber data primer seperti wawancara mendalam atau in-depth interview, dan sumber data sekunder yaitu dibagi menjadi tiga lagi, menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada reduksi data, yaitu seleksi dan klasifikasi data berdasarkan relevansi rumusan masalah. Lalu ada penyajian data, yaitu narasi dan tabel perbandingan berdasarkan dasen. Dan penarikan kesimpulan, yaitu verifikasi lintas data wawancara, bahan hukum, dan teori. Lokasi penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta, di mana studi kasus pada yang saya angkat terdapat pada wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Selanjutnya ada dinas tenaga kerja atau Disnaker Kabupaten Sragen, di mana saya akan mencari dan mewawancara kepala Disnaker di sana terkait dengan kerjasama Timpora pada kasus tersebut. Yang terakhir pada PT Donglong
di Desa Plumbon dan Sragen. Narasumber kuncinya yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Surakarta, lalu pengurus Timpora pada wilayah Sragen, lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, perwakilan manajemen PT Donglong Tekstil, dan tokoh masyarakat dan tenaga kerja lokal sekitar PT Donglong. Berikut adalah rencana penelitian saya. Kurang lebihnya hanya hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.